San Jose. Ya guys, aku kebakaran lihat nggak ini bekas tali tali apa? Tali bikini. Ya not too bad sih. Waalaikum. Enggak kok di WA di WA itu kok apa WA-an. Kangen, hai. Live baby, ya lagi live lah. Halo cici sayang, hai. Seksoy amat kayak nggak juga biasa aja. Pentilnya pengen mau lihat. Bahas apa nih, nggak usah bahas bahas nggak. Udah skip aja ya. Tutui mana kerja? Si Kutui kerja. Kakek Po kemana? Nggak pernah naik, dia lagi traveling sayang. Cece bakal barbar lagi apa off? Tergantung sih. Tergantung orangnya. Nggak pakai bra ya? Enggak. Tuh, nggak ada bra. Nggak pakai sandok, pakai. Perutnya gemukan. Sebenarnya apa ya guys? Ya begitulah. Makan banana deh. Berarti udah harus diet. Kita makan pisang. Ini pisangku. Nah. Cece sama Sally gimana? Baik-baik aja. Tadi baru si Sally telepon gue. Saya tadi. Nggak ada setengah jam. Dia tadi telepon gue. Mbak Sally kasih tersayang. Mau ulang tahun besok dia. Gitu loh. Ngundang aku ke Boston. Cuman berhubung aku sudah ada planning, tidak bisa. Ya. Begitu. Pisangnya buat apa, Kak? Ya dibuat dimakan lah. Masa diisep pisang? Nggak mungkin. Ya kan? Cocok nggak ketemu sama Andrea? Emang ini rumahnya siapa? Kalau bukannya rumahnya Andrea, say. Ya Allah, jatuh. Kak, tanya dong. Kalau di Stadler itu ditanya tabungan kita, aku sih nggak pernah ditanya ya. Karena ya aku emang kesini bukan karena turis, ya kan, beda saja. Jadi aku tidak bisa apa nggak beda gitu jalurnya. Baru mulai baru sayang. Cok dua jahanam masuk gerokan. Saha dua jahanam. Andrea apartemennya lebih banyak cahaya terang. Pintunya banyak pak, pintunya besar. Terus pakai visa apa kak? Aku udah nggak pakai visa ke sini. Aku mau udah 18 tahun, udah warga negara sini lah. Kak ada rencana basahin payudara lagi nggak? Nggak lah, ini aja udah ribet. Ini aja udah nyari baju udah pas guys ya. Aku M sama L masih bisa masuk, ini tete. Dibesarin lagi nyari baju lebih susah. Kenapa sih kak dikatain kulit koper? Kerjaan aku emang kulit koper. Oh kita pembahasan kulit koper ya guys. Jadi yang viral itu apa? Pencurian koper di Indonesia ya kan? Itu banyak terjadi sebenarnya. Kenapa? Satu, ya ini perspektif aku ya sebagai kulit koper Kebanyakan kulit koper itu kerjanya dibayar per jam kalau di Amerika ya.
Jadi sedolarnya satu jamnya $20. Ini tidak mengokehkan apa yang terjadi. Aku menceritakan yang udah ketangkap. Kenapa? Satu, narkoba. Kedua, barang-barang berharga ya kan, jam tangan segala macam. Bukannya mereka niat untuk, enggak semuanya. Pencurian itu terjadi di mana aja ya. Oknum-oknumnya banyak ya kan. Mau di pemerintahan, mau di mana ada aja bisa. Cuman kan sekarang isu-isunya lagi di kulit koper ya kan. Di namanya rhyme agent, bukan kulit koper ya guys. Kulit koper itu porter. Kita itu bukan porter. Kita ini ada ramp agent. Daerah yang restricted area ya. Jadi si koper-koper itu cuma bisa dihandle sama aku ya, nggak bisa, porter itu nggak bisa masuk ke bandara karena kita punya perlu akses dan punya apa background apa clearance ya. Dan koper-koper itu harusnya kita nggak boleh buka sama sekali ya, tidak dibolehkan buka sama sekali. Tugasnya RAM agent ya, apa petugas rem di Indonesia itu cuman memindahkan bagasi. Cuman banyak ada oknum-oknum yang nakal, mereka ya jahil gitu. Mereka buka kopernya di tempat-tempat yang nggak kelihatan. Contohnya di dalam gerbong pesawat ya. Jadi di dalam tabung pesawat itu cuman aku doang atau cuman 2 orang, karena harus ada yang masuk ke dalam tabung pesawat itu karena kita harus stack itu si kopernya ya. Nah, di dalam tabung itu ya, kalau lagi kita bosen yang nggak ngapa-ngapain ya, mungkin ada kepikiran untuk mengambil barang orang gitu loh ya. Gitu. Jadi kalau misal aku sih nggak bilang aku apa kebanyakan kayak gitu ya guys, cuman pernah terjadi. Kebanyakan yang sering terjadi itu narkoba. Jadi mereka udah nyium bau marijuana gitu ya, kopernya dibuka sama mereka diambil guys marijuananya. Itu banyak terjadi. Atau enggak drug smuggling ya. Jadi misalnya bandar narkoba terus ngasih ke RAM agentnya bisa dimasukin ke koper itu, bisa. Malah jadi sebaliknya, bukannya mengurangi barang menambahi barang, itu bisa. Terus apa lagi ya, kopernya kebuka gitu kan. Resleting tuh tanpa sengaja bisa aja rusak ya kan, kebuka jadi barangnya kemana-mana. Dan namanya manusia gitu ya, lihat berlian, lihat duit, pasti apa tempted gitu ya kan. Yoke buka pakai apa? Aku sih nggak pernah buka koper orang gitu. Iya, jadi tergantung orangnya lagi gitu. Apakah kalian mau ngambil duit atau... Jadi ini viral karena sebenarnya ini bukan pembahasan yang harus jadi topik utama ya. Banyak sekali kasus-kasus yang lebih parah ya kan. Misalnya oknum-oknum apa bea cukai ya kan, oknum-oknum itu, walaupun ya kalian mungkin mikirnya oh ya koper barang kita kok bisa dijarah. Sebenarnya bisa jadi TSA loh guys. Ada 2 bagian ya. Kalian masukin ke koper itu ada bagian airport, ada bagian bandara. Kalau bagian airport kan cek-cek narkoba segala macem. Nah, itu emang harus dibuka sama mereka. Atau enggak yang kalian datang ke Indonesia bea cukai ya kan. Tapi kalau misalnya di bandara yang masukin koper, ya itu sih cuman ya semoga orang-orang udah kejadian gini mikir 2 kali ya kan. Berarti lebih aman koper di plastik wrap seal ya, biar nggak disisipin narkoba ya, itu juga bisa. Di Indonesia bandaranya suka nakal. Enggak di Indonesia juga, di Amerika juga gitu. Kebanyakan karena mereka gini ya guys. Kalian bayangin ya, ini bukan diokehkan ya. Gaji mereka cuma 3-4 juta misalnya sebulan.
lihat barang 50 juta, koper LV, koper Rimowa gitu kan. Pasti mereka tahu itu duit dalamnya ada barang berharga gitu kan. Namanya orang ya branded ya kan, orang kepepet ya, jadi mikirannya kemana-mana gitu kan. It's not okay, tapi masih banyak topik-topik yang lain yang lebih important. Tapi ya ini aku explain ya, kejadian itu banyak, nggak cuma di Indonesia aja, di Amerika juga begitu. Apakah aku pernah melakukannya? Enggak, karena satu, aku kerja koli koper aja jarang-jarang ya kan. Terus kedua, aku bagian tempat yang aku jarang ditabung karena panas ditabung itu, apalagi summer. Kalian bayangin ya, dalam tabung pesawat nggak ada AC, terus masukin 200 koper, mampus nggak tuh ya. Kalau koper yang rusak apa, gua nggak ngerti. Ntar ya. Nih, aku restrict orang-orang yang sebut-sebut nama orang yang nggak betulnya. Koper yang rusak kadang nggak brand loh, mereka scan udah nggak kelihatan barang-barang mahal. Koper rusak ini ya, ini penjelasan koper rusak. Koper rusak itu bukan berarti dari orang ya. Kan kalian masukin ke kalau kalian pertama kali check in koper kalian itu kan biasanya dari mesin kan, ya kan. Point of check in koper itu dari customer service ya kan. Halo Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, mau tujuan kemana? Itu mereka udah lempar ke itu kan, lempar ke belt namanya kan, ke mesin yang kayak elevator gitu kan, kayak eskalator buat si koper itu. Nah dari situ aja kopernya bisa rusak guys ya, karena ada drop point satu, kedua kesusun-susun sama koper orang jadi ketindih gitu kan. Jadi bukan masalah karena orang juga gitu loh. Jadi ada banyak kemungkinan kenapa koper kalian rusak. Ya mungkin lagi sial kalian gitu, koper kalian rusak, atau ya emang udah masaknya kalian harus ganti koper. Kalau kalian nggak percaya cek aja. Ya Allah, ini better pakai koper bahan apa? Menurut aku ya, better beli koper yang jangan mahal, karena kalian bakal kecewa. Satu, kebanyakan koper yang mahal itu berat, jadi udah yang palsu aja. Andre anjing. Kalau masuk ke cabin ya, koper carry on oke lah, mau yang mahal LV, Rimowa masih oke, karena ditaruh di atas ya kan, kita bisa atur. Tapi kalau misalnya koper yang di bawah yang di check in, I think ya 1 juta ke bawah, 2 juta ke bawah oke lah. Udah gue bilangin suruh beli yang palsu. Jadi banyak kemungkinan juga iya. Sekarang viral-viralnya karena orang mencuri barang itu. Yang nyuri bisa banyak guys ya, dari oknum bea cukai. Nah, kacamata. Tapi bisa hilangnya nggak bisa, lu nggak tahu hilang dari mana. Ada 3 orang. Iya, tapi di dalam koper. Iya. Terus koper gua nggak digembok. Di sini American Airlines. Bisa jadi jatuh juga. Gimana orang digembok? Kan TSA buka, terus mungkinnya sletingnya nggak rapat, ngerti nggak? TSA yang mana? Yang di sini lah. Tapi itu yang gedung ya udah masuk check in. Ya udah masuk check in. TSA-nya kan dia ngecek ada barang-barang ilegal kah Ya, atau mungkin. iya kan, jatuh. Banyak juga barang kayak gitu. Tapi hilang, yes. Tapi hilang. Jadi bukan karena kuli kopernya, tapi ya kalian bisa mencurigai. Salah satu yang bisa punya akses ke koper kalian kuli koper. Hilang. Ya. Jadi balik lagi ke perorangannya. Oh gitu. Iya, bukan berarti gua nyuri ya. Tapi bermaksud. Ya kalau ada birkin depan muka gue,
Kalau ada Rolex depan muka gue, ya kan? Ya kan? Iya nggak? Siapa yang nggak mau dikasih lo? Tapi ada gini. Dalam belt ya, ini contoh ya guys. Dalam belt gitu ya, ada 100 koper. Nah, salah satu seletingnya kebuka nih. Terus ada satu barang keluar. Kan kita bingung koper yang mana barang itu milik. Misalnya nih ada 100 koper. Barang ini iPhone keluar gitu dari tas itu. Kan kita nggak mungkin cek. Tapi ada namanya lost and found. Orang yang jujur itu kembalikan si barang itu ke lost and found. Nanti aku bilang, aku kayak misalnya si Andrea, aku kehilangan kacamata, go to lost and found. Ada yang ngembaliin nggak gitu loh? Oh iya. Nggak ada CCTV dalam pesawat guys, mau CCTV gimana? Jadi ada 3 checkpoint ya. Satu dari waktu kalian check in sama customer service. Pas kalian dapat tiket, masukin itu satu checkpoint pertama biasanya ada kamera. Nah, kedua itu dari tempat belt itu ke gerbong-gerbong, karena kan nggak mungkin juga kopernya kita garet satu-satu gitu. Kalau bandara besar nggak gitu. Jadi kita ada truk-truk gitu masukin ke gerbangnya itu. Nah, dari gerbang itu ke pesawatnya lagi. Mau gimana kamera satu-satu gitu, nggak ada. Jadi balik lagi ke kejujuran kita gitu loh. Makanya ada asuransi, bener. Makanya ada asuransi kehilangan. Nah, kalau misalnya ada asuransi kehilangan, nah kalian bisa klaim. Kalian foto resi bukti pembelian barang itu. Langsung ke customer service. Nah, aku pernah kerja di customer service. Kalau ada barang hilang, nanti kalian tulis di mana, harganya berapa. Nanti mereka file dulu. Nah, biasanya dapat antara voucher ya atau enggak cash. Iya. Juni. Pakai gembok apa kayak yang rekomen? Nggak bisa lagi gembok. Boleh. Boleh, cuman harus yang TSA TSA proof-nya. Banyak kok. Ya sih. Yang ada kabelnya itu TSA. Tapi kalian pakai gembok juga bisa dicolok pakai bolpen guys, sletingnya. Kalau memang udah jahat mah jahat aja sih, tapi ya bisa. Aku ngasih edukasi ini bukan buat kalian parno ya. Kulit koper semua mencuri, enggak. Balik lagi ke oknumnya. Koleksinya duit ngapain dong? Iya, oh iya, ini ada satu cerita juga di bandara. Ada orang pakai bawa koper isinya cash, guys, cash ya, itu check in. Berapa? Kayaknya 20.000 lebih deh. Terus? Langsung di stop sama polisi. Ditanya ini duitnya dari mana? Karena jadinya smuggling kan, pencucian uang. Kalau kamu nggak bisa ngebuktiin itu kerjaan yang legit, disita dan bener-bener disita di depan mata gue loh guys. Orang apa? Orang hitam dari New York. Dia dibilang, ini duit dari mana? Oh, it's just my friend, bla bla bla. Terus saya, well, lu punya 20 hari untuk membuktikan ini duit lu legal. Kalau legal, kita balikin. Kalau nggak, kita ambil. Dikasih paperwork segala macem, duitnya disita, orangnya pulang. Orangnya nggak di penjara, tapi duitnya disita. Oh iya. Karena kan kita nggak boleh traveling, sebenarnya boleh aja sih kalau misalnya check in ya. Bukan check in dibawa sama kita gitu loh. Carry on. Di atas 100 juta juga boleh. Udah $10.000. Kalau di Indonesia 100 juta. Shit disita kalau abis pokya. Duitnya siapa kalau di situ? $1 juga serem nggak sih? Iya kan? Ya. Uh-huh. Like minimum maximum 10,000 kan? Oh, Di-declare kan, harus kita declare kan. 10,000. Terusnya uangnya nanti untuk diapain kak? Ya dia masih polisi, dilihat dulu ini apakah dari bagian kriminal, apakah dari bagian narkoba, atau pencucian uang, kita nggak tahu.
Michela, Michelia. Kakak pergaulan bebas apa sih ya adiknya Sally Kasih. Tadi Sally Kasih baru telepon aku loh. Lembut banget suaranya Andrea tuh. Siapa itu? Ya netizen lah. Oh, thank you sayang. Meletup memang kakak, lebih meletup kau. Ya. Kita boleh bawa cash berapa sih maksimal? Kalau misalnya dari ke Indonesia 100 juta, kalau ke sini 10.000 USD. Hahaha, lagi di mana sama Andrea sayang tuh? Si Andri. Oh, hi. Andri ntar ketemuan kan? Is it today? No, she's coming tomorrow. In 2 days. Gitu nah. Dari pencucian Meki kak, coy. 100 juta ke Las Vegas semalam habis. Nggak usah kan saat ke Las Vegas, di sini pun 100 juta bisa habis. Beli aja Birkin satu yang bekas. Nggak cukup malah 100 juta Birkin. Ya, tapi itu bukan buat shopping kali, buat jalan-jalan. Iya. It's enough. Mau kerja kelompok kah Yun? Ya aku sama Andrea solo karir sih. Anjir apartemennya Andrea gede banget, mewah. Ada kursi pijet sih. Oh ya kita pakai ini ya guys. Harus disisir dulu. Tapi warnanya nggak masuk ya, coklat ini bukan pirang. Something happened with the internet, ya sih. Cewek-cewek berponi nggak sih? Poni-poni Amazon, enjoy. nggak cocok itunya apa? Kayaknya pakai ini cocok deh. Warnanya Gak mau anjir. cewek-cewek poni deh. Rambut gua hitam. Ini coklat. Rambut gua kan hitam. Nggak hitam banget ah. But it's... Let me see. That's light. Gak mungkin. Iya, tapi lebih cocok kalau daripada gua kan merah bata. Cocokan lu. Kusut kah poninya kayak jembita. Nggak jadi ke Kanada, Kamel masih di Indonesia sayang. Astra Adam kemana ya? Adalah, dia kan lagi itu sama si Lucinta Luna. Ada sayang. Ada, dia lagi sibuk dengan bisnisnya. Dia lagi baru beli apartemen baru, ya kan? Lihat Andrea Cok lah, dia nggak mau diliatin, dia bolak balik. Enggak. Tuh, lagi jelek sayang. Belum nyisir. Andrea pacarnya siapa? Kasih tahu nggak ya? Someone from Miami. Someone from Miami tuh. Papito nggak tuh? Papisito, baby. Ya kan? Jam berapa di sana kak? Di sini jam 8.30. Mak Wego marahan ya matanya? Enggak, aku sih nggak marahan sama Gaby Vesta. Harus suka nonton House of Dragon nggak? Belum nonton. Tuh gimana kabarnya? Baik. Ini tadi dia baru SMS tapi pakai handphone ini. Latino pasti. Kayaknya mix ya deh ya. No, Colombian and hold on. Peruvian, I think. Colombian and Peruvian. Kalian bayangin ya, kayak Ricky Martin, Maso, 2 mawar di sini. Lu jangan kasih tahu dong. Kan gue cuma bilang mawar. Mau lihat dong Andrea susu katanya. Susu naon dari mana? Si Andri. Susu apa? Mau lihat Andrea dong susu. Oh, susu gue. Nantilah kalau mau lihat sendiri. Terakhir nonton Netflix judulnya apa kak? Itu apa tadinya gue menonton The Mall. The Mall?
tentang apa sih, tentang 10 orang kompetisi, terus ada 5 orang yang jadi penyelundup gitu loh. Detektif lah. Rosalinda Ayamor kali ya emang. Cece pernah nggak sama orang Arab? Pernah. Nah, ini aku mau review dikit ya guys, mau review ya. Kemarin malam aku ketemu sama, ini nggak cheating ya, karena nggak pakai perasaan, oke? Tapi tetap aja. Enggak ah. Tetap lah, maksudnya lu ketemu laki lain. Iya, ya udahlah aku jujur lah ya. Aku ketemu sama orang Thailand Chinese ya. Umurnya 36. Namanya si Jo ya, namanya si Jo. Hai Hendra, say hi Hendra. Hi Hendra, call me please. Kok nanti abis live lu telepon si Andrea ya. Pacarnya Andrea mafia ya, bukan lagi kartel. Gue tadi mau ngomong. Gue ketemu cowok namanya umurnya 36, namanya Jo ya kan. Dia tingginya 180 lebih lah ya, tinggi. Lebih tinggi dia, tinggi gitu kan. Mobilnya Rubicon ya kan, Jeep. Muscle ya guys, karena dia dari Marine. Kenapa aku ketemu dia? Karena aku mikir gini, sebelum aku benar-benar serius sama si Tutuy gitu kan, aku nggak mau nggak mau menyesal gitu kan, karena kan aku udah pernah gagal sama perkawinan aku kan, jadi aku mau benar-benar make sure ya guys, ya kan, benar-benar make sure benar-benar make sure bahwa aku sama Tutuy itu serius atau enggak, ya kan. Balik lagi ke akunya juga sih sebenarnya, ya kan. Tapi jangan sakitin Tutuy, nggak nyakitin Tutuy juga. Aku juga ini, aku jelasin dulu story-nya, baru nanti aku kasih tahu kalian kenapa aku melakukan ini. Jadi aku ketemu sama si Joe, terus kita kemana? Kita ke Hollywood Hills. Kita hangout di di perbukitan gitu, ngeliatin over LA ya, North LA. Jadi lampu-lampu malam-malam gitu. Ngapain aja? Ya pegang-pegangan gitu kan, cium-ciuman segala macem. Nggak ada chemistry-nya guys. Ya. Cakep, tinggi segala macam, no chemistry at all. Jadi testing the water before aku bener-bener komit sama si Tutuy ya kan. Jadi udah grepa-grepe segala macem, dan kayak yang I think my heart udah kecantol sama si Tutuy. Jadi no chemistry at all, bener ya. Mau secakep apapun nggak ada guys, bener, ciuman aja kayak yang nggak ada nih. Kita cium coba si Andrea ya, kita cium. Kita cium si Andrea ya. Nggak ada guys, nggak ada chemistry, tapi ya jadinya awkward kan. Jadi ya udahlah, kata gue, udah pulang aja yuk. Terus dia bilang, you're so hot, dia bilang gitu. Ya udahlah, isep, gue bilang isep tete gue gitu kan. Diisep lah tete gue sama dia kan. Ya, tete ini di isep, gue bilang udah pulang lah. Terus dia bilang, gue minta nomor lu, oke, gitu kan. Gue mikir, coba malam ini mungkin aku minta dia traktirin dinner gitu kan ya, kalau misalnya emang dia mau. Tapi dari sisi buat kedepannya nggak ada future-nya, karena satu, dia di army, di marine ya. Dia itu nggak punya kehidupan yang stabil. Karena apa? Kalau misalnya base-nya bilang telepon, dia harus balik lagi ke base-nya. Jadi dia walaupun tinggal di California, tapi base-nya dia bukan di California. Base-nya dia di somewhere in the middle ya. The middle of America. Enggak. San Diego. Dia tinggal di San Diego, tapi kalau misalnya dia lagi suruh training, suruh go to the base, he has to go back. So itu kehidupan Army, Marine, Navy kayak gitu ya. Mereka harus ikutin order ya kan, apa yang
generalnya ya stationnya di mana, dan sekarang dia stationnya bukan di California. So buat aku ya it's something important aku sama Tutui, karena kita bisa lihat ya mungkin one day aku bakal pindah ke Taiwan sama Tutui ya, atau enggak Tutui pindah ke Auckland dan di San Francisco. Dan si Tutui ini udah kelihatan effortnya gitu, dia udah cari kerjaan daerah San Francisco, terus udah nyari nyari option lain gitu. Kalau si Captain Joe ini kan nggak, dia hidupnya tergantung sama army segala macam dan it's okay. Jadi nggak ada future-nya. Kenapa gue begini? Karena dia cakep guys, ngerti gak sih? Gue lebih baik nakalnya sekarang daripada nanti gue udah komit sama si Tutui baru nakal lagi, ngerti kan? Jadi gue lebih, karena sekarang aku sama Tutui kayak yang masih ngambang kan. Aku udah bilang, lu pulang dulu ke Taiwan, lu ngobrol sama nyokap lu. Kalau nyokap lu nggak ngizinin lu sama gue, kita udahan. Karena jangan sampai lu berhubungan sama gue dan jadi hubungan sama nyokap lu nggak baik. You can find girlfriend, you cannot replace your mom, gue bilang gitu. Jadi kalau misalnya nyokap lu nggak ngerestuin gue, ya udah, gue bilang suruh putus gitu loh. Terlalu cepat sama Tutui, nggak usah buru-buru. Iya sih, you're so kind with Tutui ya, with everybody gitu loh ya. Tapi Tutui bilangnya no, it's okay, dia bilang gitu. I like you, dia bilang gitu. Hai Andrea, I like you too Andrea. The hell, kita itu teman tapi mesra dong. Dia nggak mau. Lo mah jangan dong. Katanya ngorong aja cantik. Kok pakai mood lagi dong? Cantik banget, imut nih. Pakai ya. Tapi warnanya nggak nyambung sayang. Tutui pernah suka sama cewek nggak? Emang Tutui sukanya sama cewek. Cuma kadang-kadang gini ya guys. Ini buat kalian yang nggak ngerti ya. Kenapa cowok-cowok ini suka sama bencong? Satu, kita nggak datang bulan, ya kan? Kedua, kita mengerti lelaki karena kita lelaki M. Gitu juga, Kak. Tapi itu perspektif gua, perspektif gue. Kita lebih mengerti lelaki karena kita lelaki juga, ya kan? Dan ketiga, ya mungkin secara horny, ya sama-sama horny gitu kan. Lu bisa cerot, kita bisa cerot gitu. Masa. Itulah ya. Itu perspektifnya aku. Terserah kalian kalau misalnya kalian punya perspektif lain. Bukannya semua lelaki harus sama bencong. Enggak begitu juga. Maaf baru gabung, Tutui teh saha? Pacar aku. Ya pacar aku lah. Pacar aku. Andrea udah lama di US ya, center kalau DM sendiri aja lah. Andrea cewek asli, paling asli itu Andrea. Paling asli itu Andrea Say. Nggak ada yang lebih asli daripada Andrea Say. Yaudah gitu dulu ya guys. Aku sama Andrea mau cipokan dulu Bye.